kaki yang diangkat adalah kiri. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Surya Nugraha. Gimana nih teman-teman kabarnya? Gimana perkembangannya? Saya selalu mendoakan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyembuhkan suatu penyakit ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sebuah latihan, sharing pengalaman dan juga suatu edukasi kepada kalian supaya teman-teman tahu bagaimana sih langkah-langkah untuk mengatasi suatu penyakit saraf tersebut ini. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan suatu latihan yang wajib dilakukan para penderita penyakit saraf tersebut di area pinggang. Nah, apa sih mas latihan yang harus dilakukan para penderitanya? Latihan yang harus kalian lakukan adalah latihan untuk memperbaiki postur tubuh atau postur tulang belakang. Mengapa hal ini penting? Karena penderita penyakit saraf tersebut ini jarang yang memperhatikan ini. Kalau kalian sudah menderita suatu saraf tersebut dan kalian tidak merubah atau memperbaiki suatu postur kalian, maka rasa sakit, rasa nyeri yang kalian derita itu maka semakin hari semakin memperparah kondisi kalian. Ini adalah real dari pengalaman saya pribadi, bahwasannya ketika saya dahulu terkena HNPL 45, kemudian saya tidak memperbaiki atau tidak mempunyai pikiran untuk memperbaiki suatu postur, maka yang terjadi adalah kondisi saya itu semakin hari malah semakin berat. Tetapi ketika saya memiliki kesadaran atau saya sudah tahu, oh saya harus memperbaiki suatu postur nih, maka yang saya rasakan itu perubahannya jauh lebih cepat, jauh lebih nyaman teman-teman. Nah, dan ini saya temukan ilmunya di dunia perkuliahan fisioterapi. Ini juga menyarankan bagi penderita penyakit saraf tersebut harus memperhatikan suatu posisi postur tubuh. Gimana sih? Mari kita bahas. Jadi latihannya untuk para penderita penyakit saraf tersebut itu, alangkah baiknya mulai sekarang kalau kalian duduk, kalau kalian berdiri, kemudian duduk di bawah seperti ini, duduk di kursi, alangkah baiknya postur tubuh ini pelan-pelan kalian harus belajar. Kan biasanya para penderita itu kan bungkuk seperti ini teman-teman. Nah, kalau dari samping kan seperti ini. Jadi teman-teman kalau sudah menderita saraf tersebut, itu alangkah baiknya teman-teman itu mulai untuk memperbaiki postur tubuh menjadi tegap. Dimanapun, aktivitas apapun, kalian coba lakukan suatu postur yang tegap seperti ini. Entah itu kalian duduk di bawah, usahakan postur tubuh ini tegap. Kalau dalam bahasa anatomi atau bahasa medisnya, ini adalah teman-teman melakukan ekstensi. Kalau membungkuk, ini namanya fleksi. Kalau teman-teman itu the gap, dalam bahasa Jawanya the gap, itu ekstensi seperti ini. Nah, dengan kalian menerapkan atau merubah suatu postur yang seperti ini akan membuat tulang belakang itu menjadi meregang teman-teman. Ketika meregang, harapannya ketika kalian duduk pun memperhatikan suatu postur, aktivitas sehari-hari pun memperhatikan suatu postur, tulang belakang akan meregang sehingga mengurangi kompresan di area tulang belakang. Jadi tulang belakang di sini kompresannya ketika kalian tegap, yang tadinya kompres ke kompres atau tekan, itu akan meregang. Jadi ketika teman-teman tegap seperti ini, nah ini akan mengurangi kompresan. Dan saya dahulu sering menerapkan hal ini, tegap seperti ini, maka suatu postur itu akan mempengaruhi kesembuhan. Jadi
pelan-pelan mulai rubah suatu postur tubuh kalian. Yang tadinya belum tahu bungkuk, usahakan sekarang mulai tegap. Tegapkan postur tubuh seperti ini teman-teman. Dan ketika duduk pun, di sini ada kursi, sebentar. Jika kalian duduk pun, nah, ketika kalian duduk teman-teman seperti ini, saya naikkan sedikit. Ketika kalian duduk seperti ini jangan duduk di kursi khususnya, apalagi kalian penderita saraf tersebut itu yang bekerja di kantor seperti ini. Usahakan duduknya jangan bungkuk seperti ini, tapi tegap. Nah, tegap seperti ini. Atau kalau enggak di skanderke, tapi tegap. Nah, tegap seperti ini. Nanti rasakan perubahan, rasakan bedanya teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini kalian harus merubah suatu postur tubuh ini menjadi tegap atau ekstensi. Seperti ini. Jangan membungkuk seperti ini. Kalau membungkuk seperti ini menambah suatu tekanan di area tulang belakang. Tulang belakang ini menjadi menekan, tekanannya bertambah sehingga bantalan tulang belakangnya itu justru akan memperparah tusukan ke area saraf, sehingga rasa nyeri dari sini ini menjadi panas, menjadi sakit, menjadi tambah nyeri. Itu akibat hal tersebut. Makanya kalian penderita HNP atau saraf tersebut, alangkah baiknya teman-teman semua itu mulai sekarang, entah itu dari grade pertama, grade kedua, ataupun grade yang paling parah, coba terapi awal adalah perubahan postur. Setelah itu baru ditambah dengan peregangan, ditambah dengan berenang, dan lain sebagainya. Jadi terapi postur, perbaiki suatu postur kalian, nanti akan berpengaruh lebih cepat ke proses penyembuhan teman-teman sekalian. Begitu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu mulai sekarang memperhatikan postur. Dan saya juga ada latihan bagi kalian, atau gerakan latihan bagi kalian yang untuk melatih suatu postur supaya bagus posturnya, mengurangi suatu tekanan. Latihannya gimana mas? Latihannya seperti ini teman-teman. Jadi kalian ketika di rumah, selain memperbaiki suatu postur, teman-teman juga bisa melakukan latihan ini untuk menunjang postur tubuh kalian supaya bagus dan kuat. Otot-otot di area tulang belakang juga kuat, sehingga ketika kalian rutin melakukan latihan-latihan ini dan ditambah dengan peregangan, harapannya postur tubuh kalian juga akan membaik. Otot-otot kalian akan, yang tadinya kaku, akan jadi lemas sehingga memudahkan fleksibilitas. Kemudian otot-ototnya yang lemah itu akan menjadi kuat lagi, sehingga harapannya teman-teman bisa sembuh dari saraf tersebut. Nah, latihannya gimana mas? Latihannya adalah seperti ini teman-teman. Pertama seperti ini, seperti orang mau berangkat. Kemudian ini teman-teman kakinya dan tangan itu seperti ini. Nah, lurus seperti ini. Jadi seperti ini ditahan, dihitung 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Kalau masih pemula, saran saya dari tahap demi tahap. Ini gerakan ini untuk bagus untuk memperbaiki postur. Apalagi kalian penderita penyakit saraf tersebut yang mungkin mengalami skoliosis. Teman-teman bisa melakukan suatu latihan ini untuk mengatasinya juga, mengatasi skoliosis, memperbaiki postur tubuh kalian. Jadi untuk pemula hitungannya 1 sampai 5 dulu aja. Kalian bisa mengulangi sebanyak 3 kali. Tetapi kalau kalian sudah melakukannya enak, merubah postur sudah kuat, maka bisa kalian hitung 1 sampai 8 dulu, 1 sampai 10. Nanti bertahap, tahap demi tahap, nanti pelan-pelan kalian pasti bisa. Oke, jadi kita lakukan seperti ini. Nah, jadi bersilangan teman-teman. Kalau tangan kanan, kaki yang diangkat adalah kiri, seperti ini. 1 2 3 4 5, turunkan. Kemudian, nah, tangan kiri, kaki yang diangkat kanan. 1 2 3
4, 5. Turunkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kanan 3, kiri 3. Jadi 5 hitungan 1 sampai 5 dilakukan 3 kali di kanan maupun di kiri. Gerakan itu efektif untuk memperbaiki postur, menguatkan tulang belakang, sama mengurangi suatu rasa nyeri dari penderita penyakit saraf tersebut. Dan ini sudah saya buktikan. Mudah-mudahan melalui video ini teman-teman dapat mulai sekarang memperbaiki postur tulang belakang kalian, memperbaiki posisi tulang belakang kalian yang tadinya bungkuk. Kalian bisa tegap, kemudian yang tadinya nggak tahu harus gimana, langkah awal perbaiki suatu postur tubuh kalian. Nah, hindari suatu membungkuk terlebih dahulu kalau kalian itu kondisinya sangat kronis. Jangan membungkuk teman-teman seperti ini. Nah, hindari membungkuk terlebih dahulu seperti ini. Kalau mau sholat, ya usahakan bungkuknya dari pangkal. Jadi tegap dulu, kemudian seperti ini. Ini tidak masalah. Kalau belum bisa maksimal seperti ini tidak masalah. Itu hanyalah sebuah proses terlebih dahulu, pelan-pelan. Jadi para penderitanya pasti mengalami kekakuan di area pinggang sini. Mau sholat, mau rukuk pasti sulit. Nah, teman-teman gak usah khawatir. Kalau teman-teman memperbaiki postur tubuh, itu nanti pelan-pelan prosesnya memang itu belum bisa awalnya. Tapi nanti kalau sudah enak, sudah lemes, sudah teman-teman melakukan aktivitas sudah enak, teman-teman pasti bisa melakukan seperti ini lagi. Dan itu sudah terbukti dari diri saya sendiri. Makanya hindari dulu untuk memfleksikan tubuh atau membungkuk seperti ini. Hindari dulu, apalagi mengangkat barang-barang yang berat seperti ini. Itu hindari terlebih dahulu. Lebih baik ketika kalian mau melakukan aktivitas, teman-teman itu latihannya apa? Pakai korset. Ketika kalian mau melakukan aktivitas, lebih aman ya untuk menjaga postur supaya tegap juga. Teman-teman menegakkan badan ditambah dengan korset supaya aman, supaya tidak ada tekanan yang berlebihan di area tulang belakang. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat dan latihan-latihan ini bermanfaat. Mungkin di video selanjutnya saya akan memberikan sebuah tips lagi berdasarkan pengalaman saya dan ilmu yang saya dapatkan di kuliah fisioterapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada orang yang membutuhkan supaya ilmu ini tersampaikan dengan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.